Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang NAT. Jadi NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat privat IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. Mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internet ke dalam jaringan yang legal network, sehingga memiliki hak untuk mengakses data atau sebuah internet. Nah, jadi fungsi NAT ini adalah untuk merubah IP private menjadi publik agar bisa mengakses internet. Nah, itu saja sih. Jenis NAT: full count NAT atau one-to-one NAT, jenis paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Ya. Lanjut, masih jenisnya NAT restricted count NAT, lebih aman daripada full count. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internet, tapi portnya boleh berbeda. Ada port count NAT sama seperti restricted count, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu sebelum dihubungi. Yang terakhir ada symmetric NAT, jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Paling umum, setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda, akan memakai port publik yang berbeda juga. Jadi tidak ada port tetap, setiap pasangan punya pasangannya sendiri. Terus tipe NAT ada NAT tipe statik ya. NAT statik ini menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadi pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statik terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global internet outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statik akan melakukan request atau pengembalian dan penerimaan paket data sesuai aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Nah, untuk tipe statik ini nanti dikonfigurasinya secara mudah ya. Ada juga tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahan. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT sistem full dan NAT sistem overload. Dan untuk NAT sistem overload menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global site. Sejumlah IP lokal atau internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Nah, jadi untuk dinamis ini sering dipakai ya di ISP karena lebih fleksibel aja dan tidak seribet yang statik.
Oke, kita lanjut untuk prakteknya di Cisco ya, simulator. Misal kita di sini punya satu server, terus tiga router, sini router, sini switch, pakai VLAN dan dua PC. Kita ini kan ini server ya, server. Dan ini router juga Google. Dan ini router ISP. Ini routernya kebanyakan kayak post. Dan ini router klien. Klien. Sambungkan. Jadi di sini kita akan membuat di mana ini adalah penyedia internet ya. Google ini yang memiliki server ini dan ISP ini sebagai penyalur internet. ISP penyalur internet ke klien, dan PC ini bisa mengakses internet dan juga bisa mengakses juga ya. Nah, buat ketik buat 16 10 eh IP publik ini dua juga. Nah, itu jalur 10 10 10 itu dua tambah kirim dulu ya kecilan. Juga pakai pelat 12 10 14 8 10 1 eh Jadi untuk tuh ini dua ya, di routernya satu. Nah, kita akan membuat IP private ini bisa terhubung ke internet atau mengubah IP private itu menjadi IP public ya, agar si PC ini bisa mengakses juga dan bisa mengakses internet. Kita setting dulu. Oh iya, kita settingnya pakai BGP. Kita harus menentukan ISP apa. IS1 dulu yang dot d next.
terus ke kelas 10 Sunda ke ke masa satu meskipun terus dari sini terus dan 12 di sini sudah 11 terus plus di masa satu dan salah. Nah, sebelum terpasnya detik 10 terus terus 10 lalu satu dah 20 20 sudah beres ya. Sekarang kita config BGP, kita mikrotik router BGP 1 naik board, kita masukin IP tetangganya 10 10 10 remote asnya 2 baru network tulis 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 oh, maksudnya salah klik 52 sudah sini GP 2 naik board salah remote remote S1 lanjut langsung up langsung naik routing terus terus sudah ya. Oh, coba ntar ke bawahnya juga BGP ya. Network 11 11 11 20. Nah, sudah. Sekarang untuk router ini kita tidak akan konfig BGP ya, karena kalau kita konfig BGP itu sama aja kayak PC ini langsung nyambung ke Google gitu. Tapi kan tidak mungkin ya langsung nyambung ke Google, pasti jauh lah ininya, pasti jauh bakal bisa langsung menyambung. Oleh karena itu kita di sini setting
IP yang default. Yang default tuh sudah sinyal 0, terus loading habis ke 11 satu. Nah sekarang begitu looping terus kedua 16 10 1 start kan semua ya, coba dari sini looping kedua 11 10 1 sama yes that is not. Oh ya, kita tadi belum mengkonfig ininya ya, coba balik lagi bentar di satu 11 10 nah bisa yang kita coba fast forward looping seperti itu 11 10 1 dan cepat masih nol, ternyata salah ya, harus pakai sini. Kita balik lagi, kita benerin 72 16 10 pakai maksnya lupa dulu ini tadi udah bener nih. Oke udah sudah sekali lagi looping sudah ya, berhasil 100%, 5/5 berarti sudah sukses ya. Coba di sini kedua 14 10 di sini juga sudah beres ya, sudah selesai untuk bisa menyambungkan ini ke internet. Dan sekarang bagaimana caranya mengubah IP private ini menjadi IP public ya. Sebelum kita mengakses sebelum kita mengkonfig type-nya, kita IP-nya ini dulu ya, tambahin dulu berapa 10 deh. IP filmnya juga ya. Nah sekarang kita config type-nya, nama access list permit 1, terus permit 1 IP-nya 19 98 10 titik 2 salah ya, kebalik, ini harusnya 1 dulu baru permit. Nah IP
dan akses satu per menit 19 10 20 sama 2. Oke, selanjutnya kita iPnet insight source katanya list terus access list nomor 1 ya. Oke, lihat lagi. Nah, udah ini masukin interface-nya. Download. Fungsi dari komen ini adalah ikan IPNet, ininya netnya, terus insert source list 1 ini untuk mengambilnya dari sini ya, agar ini si IP yang itu bisa melewati jalur ini dan nanti dijadikan IP publik. Nanti di sini dijadikan IP publik. Nah, ini interface maksudnya sebagai jalannya ya untuk ke sini. List 1 ini kan ini aksesnya list 1 permit. Jadi dua IP ini bisa lewatin di sini dan bisa mengakses internet dengan mengubah IP yang privat ini jadi IP publik agar bisa mengakses jaringan dan server juga ini bisa diakses sama sini. Nah, dijadiin IP publik. Jadi gitu ya, IP NAT seterusnya. Dan overload ini tadi sudah jelaskan ya. Nah, overload ini, pokoknya inilah overload. Mau jelasin lagi. Udah gini, kita putar terus kita saja. Nah, outset dan insetnya itu juga diterapkan lagi di sini ya. Kan outset untuk mengarah ke ISP-nya. Outset mengarah ke ISP-nya karena ya dari sini kan masuk ke sini terus keluar lewat sini, jadi outsetnya lewat sini. Terus untuk insight-nya masuk ke sub interface. Oke, berapa? 10. Nanti insight. Oke, nanti insight. Begitu ya. Jadi outset ke sini, insight ke sini. Dan ini seharusnya PC ini sudah bisa mengakses ke sini ya. Coba kita coba. Tapi sabar. System off ini. Apalagi salah itu nyala besar. Kalau sebentar masih request step up. Oh iya, tadi belum buat pilannya ya, lupa. Kita buat dulu pilannya. Pilan 10. Udah ini pilan 10 juga. Pilan 20. Pilan terus masuk terus. Dari tadi lupa buat pilannya, pantas belum bisa ya. Terus semua akses akses
Oh, harusnya bisa nih. Coba. Ayo bisa. Tadi tuh lupa kasih pilannya ya, di sini belum bisa tinggal apa-apa lagi coba. Sorry, terlalu terburu-buru. Dan sekarang kita coba mengamati ya, dari ini ke ini di Malaysia. Ketutupan ya, ketutupan. Berangkat. Mengamati eh, cara kerja file ini ya. Set, switch, kita lihat di switch ini belum ada ya, belum ada apa-apa. Terus dari router client. Nah, dari router client ini sejauh IP-nya masih IP private, jadi belum diapa-apain. Ke ISP, IP-nya langsung berubah ya, jadi IP publik. IP publik ini dipakainya di luar router ini, jadi IP publiknya satu dipakainya berdua ya. Terus ini juga dikirimnya ke IP publik ya, karena jadi berubah IP-nya dari IP ini jadi IP publik. Kita lihat pas balikinnya pakai IP ini masih pakai IP publik, dibalikin ke sini IP-nya berubah. Untuk in layernya masih publik ya, tapi untuk out layernya sudah berubah jadi IP dia ya, IP private-nya. Jadi berubahnya pas di sini, dikirim ke sini agar bisa mengakses internet dan bisa mengakses server Google ini ya, router Google ini. Udah gitu aja, kembaliin lagi tuh IP-nya. Nah kan kita ini mengkonfigurasi dinamik ya, dinamik dinamik ini ininya adalah mini 2. Terus ada juga statis, tadi udah dijelasin. Terus ini penentuan. Jadi apa sih manituan ini, jadi IP host yang ini diubah, kata kecil tadi, menjadi satu IP. Ini salah konfigurasinya tadi. Nah, pilot sih, why ini pilot bagai pakai yang ini aja. Nah, IP-nya hanya satu untuk banyakkan. Ini tuan banyakkan satu, jadi IP hostnya banyak, dikompres jadi satu di sini ya, begitu. Terus untuk statis tuan jadi ini hanya satu untuk satu ya, IP-nya satu untuk dia sendiri. Nah biasanya dipakai di server ini biasanya memakai statik tuan ini ya. Dan untuk dinamik biasanya banyakkan gini, banyakkan untuk satu, begitu. Sekarang kita coba konfigurasi pakai statik ya.
SG ke IP berapa ini aja IP-nya 19.30.1 2 saja sendiri kita masukin dua nah. Kita lihat di sini dulu ini subnet kita benar dan PGP yang ini subnet semuanya itu 52 lanjut kita config penatnya IP NAT inside source. Nah kita pakai statik terus IP-nya 92.32 terus ininya 11.11.3 nah udah terus terusnya ini bisa akses sini bisa akses ini. Jadi kan tadi sudah dikonfig ya seharusnya si server ini bisa ngeping ke server gitu aja ya ping kelas 10 nah bisa ya jadi begitu saja ini apa ini kayak gini seperti yang di platform udah bisa jadi begitu ya untuk config NAT di sini jika kurang jelas mohon maaf sebegitu segitu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh